Jujur, demi apapun ya boys, seumur hidup aku tuh nggak pernah boleh sama mama main yang kotor-kotoran. Apalagi kayak maksudnya mandi aja tuh kok harus sehari itu 2 kali biasanya dulu. Nggak boleh main kotor-kotor, hujan-hujanan aja nggak boleh. Nah, oke boys, kita berhasil melewati rintangan pertama. Wah, bro, lihat punya bro. Wah, itu apaan ya? Nggak tahu. Sumpah ini bersih nggak sih pak? Aduh, sama kotor aja takut. Ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik ke tubuh. Ya, jadi dulu katanya pas bayi aku dimandiin mama pakai air aqua. Nah, kalau Feral itu kan anak pertama mandi pakai air mineral. Sekarang pas udah gede mandi pakai air aqua lagi. Mandinya aja pakai air mineral ya. Tapi sama mama. Luar biasa. Pak. Soalnya nggak ada kamar mandi guys. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini kasihan ya guys ya, lihat Feral gara-gara mengkritik programnya Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Feral ini mendapat hujatan ya dari warganet dan netizen. Nah ini sangat disayangkan sekali ya. Lah kalau kita mau membandingin Feral sama Kang Deddy Mulyadi ya jelas jauh lah ya. Feral kan baru masuk nih di dunia politik. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan sudah lama sekali ya masuk di dunia politik. Sudah tahu manis asam pedasnya dunia politik itu seperti apa. Lagian kalau Kang Deddy Mulyadi kan dipilih rakyat ya karena hasil kerja atau prestasinya. Nah ini kira-kira kalau si Feral ini hasil kerjanya apa guys? Terus beliau ini punya prestasi apa gitu loh selama ini? Nah itu yang jadi pertanyaan. Oke, tidak usah menunggu lama. Kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Andalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi. Luar biasa sekali. Tapi sekali aja luar biasanya, selebihnya enggak. Mohon maaf nih Pak Dewan, jangan kebanyakan teori. Dari dulu sampai sekarang solusinya apa? Giliran Kang Deddy bikin kebijakan kayak gini, ditentang sama elit-elit. Maksudnya apa sih? Gini Pak, untuk menghadapi anak-anak yang nakal kayak gini, anak-anak yang udah berani tawuran, yang udah berani main senjata, bahkan sampai berani untuk menghilangkan nyawa, ini nggak bisa dikasih tahu dengan cara baik-baik, dengan cara pendekatan hati ke hati pakai psikolog, nggak bisa Bapak, nggak bisa Bapak. Mereka nggak akan lulu kalau pakai khotbah no jutsu doang Pak. Sebenarnya cara menghadapi anak-anak yang seperti ini memang nggak bisa dengan cara baik-baik. Jadi mereka ini harus diberi hukuman yang nyata nih. Jadi ketika mereka mau melakukan tawuran lagi, mereka akan berpikir, waduh kalau gue tawuran nanti gue dimasukin lagi ke barak militer. Jadi harus ada sesuatu yang bikin mereka itu takut. Karena gue yakin banget di rumah orang tuanya udah ngasih tahu baik-baik, udah ngasih tahu, udah ngingetin, tapi anaknya aja emang batu. Jadi gitu Pak Dewan. Karena tawuran ini udah tersistem Pak, udah dari turun temurun. Jadi kakak kelas turun lagi ke adik kelasnya, adik kelasnya turun lagi begitu. Jadi sekolah A sama sekolah B itu gak akan pernah akur. Kebijakan yang dilakukan oleh KDM ini itu udah paling tepat banget. Jadi ada sesuatu yang bikin mereka tuh takut. Dulu aja pas kampanye cari suara ke masyarakat gak diundang aja datang. Sekarang udah jadi anggota DPR, mau terjun ke masyarakat aja harus diundang dulu. Katanya trias politika, anggota legislatif, tupoksinya pengawasan terhadap eksekutif. Lah ini mau kerja aja minta diundang. Gimana sih, sombong amat. Tapi itu kan teorinya Mas. Coba kalau prakteknya, sekarang kan di Gubernur Jawa Barat, di Kang Deddy, banyak orang tua yang memang menitipkan anak-anaknya untuk dibina di barak. Yang minta dibina, dididik ya sama KDM, ratusan orang sekarang sudah antri. Coba deh bisa dibagi dua ya, kalau 100 mungkin 50 Mas Farel atau Komnas Perlindungan Anak, 50 Kang Deddy. Bagaimana sih hasilnya? Jadi menurut saya solusinya yaitu ya, jadi biar tidak pro dan kontra. Dan untuk teman-teman ya yang memang mendukung KDM dengan kebijakannya, coba komen di sini ya. Feral Bramasta berjanji tidak akan korupsi jadi anggota DPR karena takut dosa dan dihisap berat di akhirat. Yang menarik bukanlah pernyataannya Feral, yang menarik adalah pernyataannya mulut netizen. Kita lihat. Jauh sebelum kamu, ribuan alumni anggota DPR menggunakan janji yang sama. Betul juga komentar mulut netizen ini.
Rata-rata semua anggota DPR juga menggunakan janji yang sama, tidak akan korupsi, tidak akan neko-neko, tidak akan aneh-aneh ya kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Korupsi. Tombol tidak percaya kepada, jawab di komentar ya. Kalau saya sih tidak percaya sama mereka. Lala. Ferel, lu itu ya anggota dewan di Jabar 7 yang mana meliputi Bekasi, Karawang, Purwakarta. Nah kemarin kan video lu tuh di-stage tuh sama Bupati Purwakarta. Di situ Bupati Purwakarta mengatakan bahwa yang mana mas yang pro dan kontraknya di sini ya nih kata Om Zen nih, di sini justru orang tuanya mau menitipkan gitu tuh. Lalu bukannya langsung bertanya kepada bupatinya, malah membuat video sanggahan. Nih begini ya, lu itu pemilih lu itu termasuk Purwakarta. Nah harusnya sebagai anggota dewan yang digaji oleh rakyat turun, tanyain ke bupatinya gitu loh, maksud gua ya. Jangan cuma membuat video sanggahan, video bantahan, untuk apa? Gitu. Emang cara kerja lu cuma di medsos doang apa gimana sih? Turun aja ke Purwakarta, tanyain, itu dapil pemilih lu juga, urusin gitu. Jangan malah saling sanggah di video. Gimana sih kerjanya? Kalau kerja bikin video doang, gua juga becus. Ferel Bramasta menyatakan bahwa dirinya tidak ada sedikit pun kontra terhadap kebijakan para siswa yang dibawa ke barak militer di Jawa Barat. Bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Kita simak teman-teman. Benarkah dia tidak ada sedikit pun kontra? Kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan tuduhan tanpa dasar. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting. Iya sih, mula-mula Ferel mengatakan sepakat. Tapi itu kan biasa ya, ketika kita akan kontra dengan seseorang, kita akan mengawali dulu dengan menyetujui sebagian dari apa yang dia ucapkan. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak. Nah, kedengaran nggak? Selanjutnya Ferel mengatakan namun. Namun itu tapi. Dan kata namun atau tapi itu berarti menyatakan kontra. Contoh, ada teman kita nyanyi di dekat kita. Terus nyanyinya itu kan tidak enak. Kita kan jadi kontra kepada dia. Tapi supaya pernyataan kontra ini lebih halus, kita mengawalinya dulu dengan persetujuan. Nyanyian kamu itu bagus, namun menurutku rasanya lebih baik diam deh. Nah sama Ferel juga. Menurut netizen, Ferel ini kontra kepada kebijakan pendidikan di Jawa Barat. Tapi Ferel membantah, katanya dia tidak kontra kok. Ternyata pas kita lihat videonya, memang diawali dengan apresiasi, dengan persetujuan. Tapi kesananya ada kata namun. Namun itu tapi. Tapi itu sebagai pertanda kontra. Belum tentu kata namun atau tapi sebagai tanda kontra. Kita simak kata-kata dia berikutnya. Kalimat-kalimat dia berikutnya memperjelas sikap kontranya. Terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Iya, memang dia sendiri tidak menyatakan dirinya kontra, tapi dia menjual orang tua dan dia sendiri tidak tahu orang tua mana yang benar-benar kontra. Memang ada orang tua yang kontra, yang terpaksa mengirimkan anaknya ke barak militer. Tidak ada. Semua orang tua yang mengirimkan anaknya ke barak militer menandatangani persetujuan. Jadi kalau tidak ada di antara orang tua itu yang kontra, berarti siapa dong yang kontra? Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif? Nah, ucapan-ucapan dia berikutnya menunjukkan dan semakin menjelaskan sikap kontraknya. Coba saja Anda simak sendiri sampai selesai. Tapi ternyata Ferel ngeles. Pada instastory-nya dia bilang, tidak ada sedikit pun dalam video itu dia menyatakan kontra. Sebagai sikap kontranya, dia tunjukkan undang-undang. Penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, memang apa yang dia ucapkan itu benar.
undang-undang yang dia sebutkan itu memang benar seperti itu. Masalahnya, dia sendiri kalau dipinta solusi dan tindakan untuk menangani anak-anak yang sekarang ada di barak militer itu, dia sendiri tidak punya tindakan. Kan untuk menangani anak-anak yang sekarang dikirim ke barak militer itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang, tapi harus dengan tindakan. Makanya, udah bener kata Om Zen Bupati Purwakarta. Masyarakat sekarang itu udah pinter, nggak bisa dibodohin lagi. Lagian kita ini kan sebagai masyarakat udah nggak butuh lagi ya pejabat-pejabat yang modal tanpa doang, modal ganteng doang. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah pejabat-pejabat yang kerjanya nyata, pro rakyat, bukannya malah ngabisin duit negara doang. Nah, terkait kebijakannya Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anaknya ke barak militer, yang mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kan yang enggak setuju itu cuma segelintir orang ya. Yang lainnya, yang 1000 orang itu kan mereka setuju, malah seneng gitu loh kalau anak-anaknya itu dimasukkan ke barak militer. Lagian kalau kayak Mas Ferel ini kan, beliau ini kan belum pengalaman ya, belum pernah punya anak, jadi nggak tahu lah cara menyikapi kalau anaknya bandel gak bisa diatur itu gimana gitu loh, susahnya itu. Nah ini kan sekarang ini dengan adanya program ini akhirnya ibu-ibu ya, khususnya itu emak-emak itu kan seneng ya. Lagian kalau anaknya sudah bandel gak bisa diomongin, apalagi sampai berani tawuran kayak gitu ya, ini nih cocoknya dimasukin ke barak militer ya. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak mengulangi lagi kesalahannya yang kemarin-kemarin itu, karena kan takut ya apabila mengulangi kesalahannya lagi dia akan dimasukin ke barak militer. Jadi gitu mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah ini gimana nih menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau politisi-politisi yang bisanya cuman omon-omon doang itu dimasukin juga ke barak militer? Silahkan ya, tulis di kolom komentar. Nah ini kita akan mengomentari sedikit terkait cuplikan-cuplikan video yang barusan kita lihat di sini. Ya Mas Farel sebenarnya kasihan juga ya aku sama Mas Farel ini. Gara-gara mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Mas Farel ini mendapatkan banyak sekali hujatan-hujatan ya dari netizen. Wah ini kalian kok segitunya sih guys sama Mas Farel. Ya mungkin Mas Farel kan masih awal lah ya ini. Beliau ini baru ini kan ya masuk ke dalam dunia politik. Nah sedangkan kalau Kang Deddy Mulyadi kan sudah lama ya terjun ke dunia politik, jadi sudah tahu manis asam pedasnya dunia politik itu seperti apa. Ya Kang Deddy sudah tahu lah ya. Dibandingkan dengan Mas Farel ya pasti nggak ada apa-apanya ya. Lagian Mas Farel juga kan memang dari kalangan artis ya, jadi identik dengan kehidupannya yang mewah. Beda sekali dengan Kang Deddy Mulyadi, dari kecil aja sudah hidup prihatin karena orang tuanya gak mampu. Terus makan juga beliau pernah ngomong katanya pernah makan sama pakai garam doang gitu ya guys ya. Wah jadi udah nggak aneh kalau sekarang ketika beliau ini tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin, beliau menjadi lebih bijaksana.